yang satu nih, Man. Iya, banyak aja nggak apa-apa, Mbak. Satu aja. Error nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijratek, dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita kembali di channel YouTube Hijrah Official bersama saya Dina tentunya, yang akan membahas hal-hal seputar dunia pendidikan, tentunya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, di sini Dina nggak sendirian nih. Saya bersama teman saya Herman, dan kami akan membuat video podcast yang berjudul Cara Jitu Masuk Perguruan Tinggi. Nah, teman-teman semuanya. Nah, konten ini cocok banget ya buat teman-teman kita yang lagi duduk di bangku kelas 12. Iya, betul sekali. Karena siswa kelas 12 saya yakin pada saat ini berada di fase-fase yang merasa kebingungan ataupun merasa kepusingan untuk menentukan, kemana sih arah saya setelah kelas 12 ini? Bener banget. Minat, bakat, serta passion itu pasti menjadi salah satu yang paling difikirkan teman-teman kelas 12 sekarang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena banyak kita temukan ya, Man ya, kayak teman-teman kita salah jurusan gitu. Atau kalau dia udah masuk kuliah, kayaknya udah di pertengahan jalan, kayaknya aku passionnya gak di sini deh gitu kan, Man. Merasa salah jurusan dan membebani diri dia sendiri. Bener, dan ujung-ujungnya gak selesai kuliahnya. Tentu ngabisin waktu, ngabisin biaya, dan juga ngecewain ya, Man ya. Ngecewain, ya terutama orang tua lah yang sudah memberikan kita wewenang untuk kuliah sebetulnya. Bener tapi banget. Tidak kita manfaatkan dengan baik. Iya. Nah, kalau kita zaman dulu nih, Man, kita kan gak tahu juga ya, Man ya, minat bakat kita. Mungkin ada sebagian yang tahu bakatnya di sini, aku pengen lah kuliah jurusan ini. Tapi karena memang dia mikirnya kayaknya saya cocok gitu, kayaknya gitu kan, Man. Dan permisalan sepertinya kayaknya hanya seandainya itu. Gitu ya. Karena memang ya zaman kita dulu ya cuman kita larinya ke BK, guru BK. Disitulah kita tempat mengadu, tempat curhat. Bu, kemana sih arah saya bagusnya? Nah, kita itu minta pendapat dari guru BK. Iya bener, itu gak ada salahnya, malah bagus banget. Cuman gak semuanya, Man, gitu loh. Gak semua siswa yang mau ketemu guru BK, mau untuk curhat dan terbuka gitu, Man. Paling ada sebagian aja. Hanya sebagian, karena biasanya para siswa ini takut untuk ketemu guru BK. Iya, takut banget. Makanya hanya sebagian. Dia nganggep tuh guru BK kayak psikolog, Man, kayak bisa baca pikiran orang gitu. Sangat ya. Menyeramkan. Iya, bener banget. Biasanya ya, teman-teman. Nggak selalu gitu. Nah, kalau untuk sekarang nih, Man, ada nggak solusi, Man, untuk kita tahu minat bakat kita, kemudian nanti penjurusan kuliah mau di mana, ada nggak sih? Sangat-sangat ada solusinya dan banyak sekali. Salah satu solusinya apa? Salah satunya itu ada berbagai macam tes, yaitu tes psikotes. Oh, ada tes psikotes juga di dunia pendidikan ya? Ada, sudah merambah ke dunia pendidikan. Karena tes psikotes ini yaitu mengarahkan kita kemana sih? Ke arah kita ini kemana? Kemudian minat bakat kita kemana? Kemudian jurusan kita apa nanti itu kita bisa mengetahui. Dan tentunya bagi yang tidak kuliah, saya bisa nih menentukan kerja saya di bagian apa dari psikotes tadi. Begitu. Wah, jadi bukan hanya untuk penjurusan kuliah, Man ya, tapi juga untuk pekerjaan nanti yang dibidangi dia yang cocok tuh apa gitu ya. Betul. Nah, untuk tes psikotesnya itu sendiri, cara pelaksanaan itu gimana? Apakah kita tes mandiri di rumah atau memang ada nih programnya di sekolah dan kita bisa ikutin secara serentak gitu, Man? Nah, untuk pelaksanaan teknisnya itu biasanya langsung ke sekolah, langsung di sekolah. Kemudian siswanya di sekolah dan tentunya ada yang memonitoring ataupun mengawasi jalannya tes psikotes tadi, yaitu oleh tim psikotes tadi. Jadi nanti tim psikotes itu mengarahkan siswa-siswa yang ingin ujian, kemudian memberikan testernya bagaimana pelaksanaan psikotes tadi. Oh gitu, berarti didampingi, Man ya, nggak dibiarin gitu aja. Nah, itu yang mendampingi itu memang orang-orang psikolog gitu kan, Man? Orang psikotes, tim psikotes biasanya lulusan psikolog. Lulusan psikologi ya berarti. Oke, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, bukan sembarang orang yang mau ngetes kalian. Juga soal-soalnya itu dari psikolog yang udah
berpengalaman, yang sudah ahli, yang sudah expert di bidangnya. Oh. Jadi misalkan yang sudah ada lembaganya, sudah memiliki izin dan lain sebagainya. Pokoknya itu sangat-sangat sudah memiliki wewenang untuk membuat soal ataupun memberikan psikotes kepada siswa-siswa. Karena memang namanya psikologi gitu ya, ilmu kejiwaan, apalagi yang berhubungan tentang diri kita itu bersifat rahasia, Man. Sangat-sangat rahasia. Nah, jadi memang tentu harus ditangani oleh lembaga yang profesional dan yang expert di bidangnya gitu ya, Man ya. Betul sekali. Sangat betul. Nah, buat teman-teman jangan galau lagi gitu. Kalau misalnya ada tes psikotes di sekolah teman-teman semuanya, atau Bapak Ibu kepala sekolah yang ingin ngadain di sekolah nih, udah ada lembaganya, Man ya? Sudah ada, lembaganya banyak sekali. Dan untuk memilih lembaga tentunya Bapak Ibu jika ingin memilih lembaga, pilihlah lembaga yang memang profesional di bidangnya, kemudian ada izinnya, legalitasnya lah. Iya. Gitu. Kemudian untuk pelaksanaannya, nah untuk pelaksanaan psikotesnya itu Ya, gimana biasanya ada dua jenis pelaksanaan. Ada yang berbasis tes dan juga ada berbasis online. Oh. Nah, akan tetapi kan di era sekarang ini kan kita sudah memasuki era Digital, dan iya. tentunya sekarang ini berbagai macam tes apapun itu sudah berbasis online. Jadi siswa itu tinggal menggunakan Android mereka masing-masing. Tentunya saya yakin nih para siswa di luar sana tentunya menggunakan Android masing-masing kan. Pasti punya lah, Man. Pasti. Apalagi anak-anak zaman sekarang gitu. Nggak untuk hal negatif aja gitu ya. Kok aja sih, Man? Kayak HP itu lebih ke hal negatif ya, kita Padahal pikir. banyak sekali manfaatnya. Padahal banyak sisi positifnya, tentunya untuk pembelajaran. Nah, ini juga untuk tes-tes yang bermanfaat untuk masa depan teman-teman sekalian ya. Biasanya kalau untuk tes-tes yang bersifat online, itu siswa hanya menggunakan Android, kemudian mengisi nih, tet diisi nih, kemudian langsung ada tuh muncul rekapan hasilnya, kemudian rekapitulasinya dan lain sebagainya. Jadi nanti dari hasil tersebut, siswa itu bisa tuh melihat, oh ternyata saya introvert nih, ternyata saya ekstrovert, ternyata saya ahlinya di bidang kedokteran, bukan di ekonomi. Nah, jadi kita bisa mengetahui tuh arah kita kemana. Gitu. Kalau ada kayak gitu mungkin pas zaman-zaman kita sekolah kita tahu, Man ya. Kita memang sekarang lagi nggak berada di fase salah jurusan, cuman pengen aja kita tahu bakat kita sebenarnya di mana, passion kita tuh di mana ya, Man ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa ikut psikotes. Iya. Iya. Oh, ada juga gitu ya untuk dunia kerja, Man ya. Betul sekali. Hebat. Oke, teman-teman. Nah, tadi kan tentang penentuan minat bakat, ada solusinya itu ikut ujian psikotes. Iya, betul. Kalau misalnya kita udah tahu nih, misal saya nih pengen masuk ke ekonomi. Nah, pengennya tuh masuk ke universitas yang ternama, perguruan tinggi negeri. Pengennya yang negeri aja, nggak mau swasta. Itu gimana caranya sih, Man? Kayak kemampuan aku tuh minim gitu ya, misalnya. Gimana caranya kita belajar, ikut tryout itu ada nggak sih sistem yang diberikan gitu oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang bersedia gitu, Man? Tentunya sangat ada, sangat banyak sekali. Dan sebagai pengetahuan nih informasi yang sebelumnya, untuk tahun sebelumnya itu namanya itu adalah SBMPTN, SBM. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dan sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan, itu diubahlah di tahun 2023 ini menjadi SNBT. Oh, SNBT itu berarti pengganti atau nama lain dari SBM ya? Betul sekali. Oh gitu. Jadi kepanjangan SNBT apa itu tuh? adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Oh, ada tesnya gitu Iya. ya? Jadi yang membedakannya ini apa? Nah, jadi yang membedakannya ini di SBMPTN kemarin itu ada TPA-nya, sekarang di SNBT itu tidak ada TPA, melainkan adanya tes skolastik dan ada tes literasi. Kemudian dua itu ada turunannya lagi. Nah, situlah. Itu kan kalau misalnya untuk teman-teman kelas 12 nih pasti masih bingung nih. Kayak skolastik yang tadi namanya. Iya, Terus betul. literasi itu gimana? Itu ada nggak yang mendampingi dan ada nggak tutornya nanti, Man? Tentunya ada. Nah, di sini nanti kita akan biasanya lembaga-lembaga sebelum melaksanakan SNBT 2003 sesungguhnya oleh kementerian, tentunya ada lembaga yang membuat sistem ataupun aplikasi baik itu berbasis Android ataupun berbasis web app. Oh. Nah, biasanya di situ ada namanya SNBT 2023. Nah, jadi di situ siswa bisa melakukan tryout sebelum melaksanakan SNBT yang sesungguhnya. Oh, berarti mereka udah bisa melaksanakan ujian mandiri dulu dan kemudian latihan-latihan soal lah, Man ya? Ya, betul. Jadi dia bisa mengetahui nih
mengukur kemampuan mereka. Oh, skor aku cuma segini nih, harusnya bisa dapat segini. Berarti kita harus Giat belajar lagi. mempertajam lagi ilmu Bener, kita. harus giat ya teman-teman ya. Oh berarti ada juga tryoutnya. Nah itu kan udah gak asing nih Man. Kayaknya dulu pernah gak sih kita ikut tryout gitu? Kemarin ada sih tryout UTBK. UTBK gitu ya? Iya. Nah pertanyaan satu nih Man. Iya. Banyak aja nggak apa-apa, Mbak. Satu aja. Error nggak? Nah, kalau untuk masalah error, Heeh. ya kita harus pandai-pandai memilih lembaga mana. Nah, Apakah lembaga ini menyediakan server yang kuat ataupun server yang besar untuk menampung ribuan siswa untuk ikut ujian tryout SNBT atau enggak? Tentunya pilihlah lembaga yang profesional, kemudian yang ada legalitasnya, kemudian mampu mencari apakah lembaga ini memiliki server yang kuat sehingga bisa menampung. Karena kalau tidak, otomatis kita merasa rugi nih. rugi banget Sudah Man. bayar, Iya. kemudian error, hasilnya tidak ada, Iya. kan sangat rugi. tuh. Sangat rugi. Apalagi siswa-siswi kita udah semangat Man. Udah belajar nih, aku pengen ikut tryout UTBK atau SNBT tuh. Tapi setelah kita lakukan, kita mulai nih, ternyata error dan ada beberapa siswa cuman yang berhasil. Itu kan sangat disayangkan Man ya. Sangat-sangat Nah, disayangkan. kita sarankan untuk teman-teman atau sekolah mencari lembaga yang memang berkompeten Man ya. sangat-sangat Sudah harus menyiapkan server yang baik gitu Man ya. server yang baik biar tidak ada terjadinya keeroran. Di aplikasinya. Oke. Nah, jadi tadi kita udah ikut psikotes untuk tahu minat bakat dan kejuruan kita di mana. Kemudian untuk masuk perguruan tinggi kita udah ikut tryout SNBT. SNBT. Dan juga nanti ada beberapa soal-soal tentunya yang memang ya yang mendukung untuk pelaksanaan SNBT sesungguhnya. Betul, SNBT tersebut memang harus disesuaikan dengan kisi-kisi SNBT yang akan dilaksanakan. Karena kalau tidak, ya udah otomatis kita tryout SNBT soalnya ini, yang keluar yang ini. Iya, itu sangat rugi. Rugi banget teman-teman.